Ada tulisan record nggak? Ada. Nah, Ya udah itu. Pencet Mas, record. nah udah di recording. Oke, sudah. Oke. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengingatkan tentang merecord agar bisa tersave hasil presentasi hari ini. Untuk mempersingkat waktu, saya dan rekan-rekan dari kelompok 9 akan melanjutkan presentasi dari materi tentang Undang-Undang 1945, yang mana di dalamnya terdapat 7 poin penting yang insya Allah hari ini kami bahas. Adapun poin yang pertama yaitu tentang hubungan Pancasila dengan undang-undang. Yang kedua, hukum dasar tertulis undang-undang dasar. Ini salah tulis ya, nomornya salah. Yang ketiga tentang hukum dasar tidak tertulis. Yang keempat, amandemen Undang-Undang 1945. Yang kelima, isi pokok batang tubuh. Yang keenam, isi sistem ketatanegaraan Indonesia. Yang ketujuh, kontribusi umat Islam dalam perundang-undangan. Dari 7 materi ini kami akan bagi 3 pemateri. Adapun untuk menjelaskan tentang hubungan Pancasila dengan Undang-Undang 1945, hukum dasar tertulis, dan hukum dasar tidak tertulis, insya Allah akan dijelaskan oleh Mas Rizky Anwar. Waktu dan tempatnya dipersilahkan. Baik moderator, di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara garis besar dapat dilihat dari 2 bagian, yakni hubungan antara Pancasila dengan pembukaan UUD 1945. Yang kedua, hubungan antara Pancasila dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, hubungan antara Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Natanagara menegaskan bahwa Undang-Undang Dasar tidak merupakan peraturan hukum yang tertinggi. Di atasnya masih ada dasar-dasar pokok bagi Undang-Undang Dasar, yang dinamakan norma atau kaidah negara fundamental. Yang kedua, hubungan antara Pancasila dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Terkait dengan penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran ini dalam pasal-pasalnya. Pola pemikiran dalam pokok-pokok pikiran penjelasan UUD Undang-Undang Dasar 1945 tersebut merupakan penjelmaan dari pembukaan UUD 1945. Pancasila merupakan asas kerohanian dari pembukaan UUD 1945 sebagai stat fundamental norm. Next. Yang kedua, hukum dasar tertulis. Sebagaimana definisi hukum dasar tertulis adalah aturan-aturan dasar yang dipakai sebagai landasan dasar dan sumber bagi berlakunya seluruh hukum atau peraturan atau perundang-undangan dan penyelenggaraan pemerintahan negara pada suatu negara. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar yang tertulis. Kedudukan dan fungsi dari UUD 1945 merupakan pengikat bagi pemerintah, lembaga negara, lembaga masyarakat, warga negara Indonesia sebagai hukum dasar UUD 1945 memuat norma-norma atau aturan-aturan yang harus ditaati dan dilaksanakan. Indonesia adalah negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum. Oleh karena itu, dalam segala aspek pelaksanaan dan penyelenggaraan negara diatur dalam sistem peraturan perundang-undangan. Next. Yang ketiga, hukum dasar tidak tertulis. Hukum dasar tidak tertulis yaitu konvensi. Konvensi merupakan aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara.
Pada dasarnya kognitif ini mempunyai sifat sebagai berikut. Yang pertama merupakan kebiasaan yang berulang kali dan terpelihara dalam praktek penyelenggara negara. Yang kedua, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan berjalan sejajar. Yang ketiga, diterima oleh seluruh rakyat. Dan yang keempat, sebagai aturan pelengkap sehingga memungkinkan sebagai aturan-aturan dasar yang tidak terdapat dalam Undang-Undang Dasar. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih penjelasannya atas Mas Rizky yang telah menjelaskan tentang hubungan undang-undang dengan pasal-pasal, menjelaskan tentang hukum tertulis dan tidak tertulis. Selanjutnya, poin yang keempat akan dijelaskan oleh rekan kita atas nama Aldi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, Mas Aldi. Mas, suaranya Mas. Lupa Mas tak. Aku tuh kayak ngoceh mari lah urung on. Amandemen UUD 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah konstitusi negara pada 18 Agustus 1945. Kesepakatan dasar itu ada 5 butir, yaitu 1. Tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Mempertegas sistem pemerintah presidensial. 4. Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal batang tubuh. 5. Melakukan perubahan dengan cara adendum. Jadi seperti itu amandemen UUD 1945. Sudah dilanjut Mas Anang. Lima, isi pokok batang tubuh UUD 1945. Ada 4 butir. 1. Amandemen pertama. Perubahan ini meliputi 9 pasal. Meliputi 9 pasal 16 ayat. Perubahan ini meliputi 9 pasal, 16 ayat yang ditetapkan pada 19 Oktober 1999. Amandemen kedua, perubahan ini tersebar dalam 7 bab yang ditetapkan tanggal 18 Agustus 2000. Amandemen ketiga, perubahan ini tersebar dalam 7 bab yang ditetapkan tanggal 9 November 2001. Amandemen keempat, perubahan ini meliputi 19 pasal yang terdiri dari 31 butir ketentuan serta 1 butir yang dihapuskan ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2002. Ya, terima kasih. Dari saya cukup sekian. Kalau kurang ya ditambahi. Mas Anang. Udah, Mas. Terus. Astagfirullah. Sudah Mas Anang, bisa dilanjutkan untuk selanjutnya. Oke, terima kasih Mas Aldi atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Telah menjelaskan tentang amandemen undang-undang tadi. Untuk selanjutnya saya sendiri yang akan menambahkan dari poin-poin yang terdapat di isi Undang-Undang Dasar 1945. Adapun poin yang keenam yaitu sistem ketatanegaraan Indonesia. Undang-undang memberikan kekuasaan 7 lembaga negara dengan kedudukan
kedudukan yang sama dan sejajar, yaitu Presiden, MPR, DPR, DPD, BPK, MA, MK. Ada beberapa perubahan prinsip dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia pasca perubahan amandemen Undang-Undang 1945, yaitu mempertegas prinsip negara berdasarkan atas hukum pasal 1 ayat 3 dengan menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka. Kedua, mengatur mekanisme pengangkatan dan pemberhentian para pejabat negara seperti hakim. Yang ketiga, sistem konstitusional berdasarkan pertimbangan kekuasaan, yaitu setiap kekuasaan dibatasi oleh undang-undang berdasarkan fungsi masing-masing. Selanjutnya, yang ke poin terakhir, yang ketujuh, kontribusi umat Islam dalam perundang-undangan. Secara yuridis formal, keberadaan negara Kesatuan Republik Indonesia adalah diawali pada saat proklamasi 17 Agustus 1945. Pada tanggal 18 Agustus 1945 kemudian diakui berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Pada saat itulah keinginan para pemimpin Islam untuk kembali menjalankan hukum Islam bagi umat Islam berkobar setelah secara tidak langsung hukum Islam dikebiri oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda melalui teori Rechtsbijde yang dipelopori oleh Christian Schorgrens menyatakan bahwa hukum agama dalam hal ini syariat Islam dapat digunakan sebagai hukum bagi umat Islam di Indonesia apabila syariat tersebut diterima dan masuk menjadi hukum adat. Kemudian kontribusi umat Islam dalam perumusan dan penegakan hukum. Pada akhir-akhir ini semakin tampak jelas dengan diundangkannya beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum Islam seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, kemudian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 989 tentang peradilan agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan. Kemudian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 99 tentang pengelolaan zakat, dan masih banyak lainnya yang hukum-hukum Islam dimasukkan ke dalam undang-undang. Dengan demikian kontribusi umat Islam dalam perumusan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang sangat besar. Jadi umat Islam juga sangat berperan penting dalam pembentukan undang-undang di Indonesia khususnya. Baik, terima kasih. Itu penjelasan dari kelompok 9 tentang Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, yang mana di dalamnya terdapat 7 poin. Hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar, hubungan dasar Pancasila dengan pasal-pasal undang-undang, kemudian hukum dasar tertulis, hukum dasar tidak tertulis, amandemen Undang-Undang Dasar, sistem ketatanegaraan Indonesia, dan kontribusi umat Islam dalam perundang-undangan. Mungkin dari penjelasan kami tentang undang-undang sampai di sini. Selebihnya kita akan diskusikan. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan sebelumnya atau ingin instruksi dari penjelasan kami, atau ada yang tidak paham. Setelah itu kalau tidak ada, lanjut ke sistem pertanyaan. Baik, waktunya kami persilahkan kepada teman-teman yang ingin berargumentasi atau ingin menambahkan. Terima kasih. Mas, ini saya kurang ngerti maksudnya
Oh, dendum itu apa ya, Mas? Yang tadi itu, yang maksudnya yang di bagiannya partnya Mas Ali kan ada dia bilang istilah dirancang secara dendum apa? Saya lupa itu. Saya kurang ngerti pengertiannya. Mungkin cuma itu, Mas. Bisa dijelasin. Yang mana? Yang mana? Pelan-pelan, Mas. Ini melakukan perubahan cara Ya, addendum. Mas Aldi. Ini. Ya itu Mas. Ya, odendum saya nggak ngerti odendum apa. Oke, kepada Mas Aldi, silakan mungkin mau menjelaskan tentang materi yang dijelaskan tadi. Ya, gimana? Dari pertanyaan Mas Sultan, minta jelaskan ulang apa yang dimaksud perubahan dengan cara addendum. Addendum. Oke, Mas. Tenang. Bentar. Addendum itu gini, Mas. Seperti mana ya? Jadi Gimana? addendum itu melakukan perubahan dengan cara perjanjian, Mas. Setahu saya seperti itu, Mas. Nanti kalau jika salah ya dibenarkan. Kalau setahu saya addendum itu perjanjian, Mas. Terus kan Oke, ini kan melakukan perubahan dengan cara addendum atau addendum. melakukan perubahan dengan cara perjanjian. Jadi seperti itu, Mas. Ya, Mas Aldi tadi penjelasan singkatnya addendum yaitu tentang perjanjian. Ini kan tentang Undang-Undang Dasar tentang amandemen ya, yang kelima melakukan perubahan dengan cara addendum. Baik, saya di sini akan menambahkan perubahan undang-undang secara addendum maksudnya merupakan perubahan yang tetap mempertahankan naskah asli dari Undang-Undang 1945, mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mempertegas sistem presidensial, dan memperjelas hal-hal yang bersifat normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal. Itu yang dimaksud dengan perubahan dengan cara addendum. Mungkin bisa dipahami dengan Mas Sultan. Ya, Mas. Makasih, Mas. Oke, kita sekarang lanjut ke pertanyaan ya. Silahkan yang ingin bertanya, insya Allah kami tampung dan akan berusaha kami jawab. Mungkin dari kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 yang ingin bertanya silakan. Atau ingin bertanya tentang pembahasan pertama tadi hubungan Pancasila dan undang-undang, atau tentang hukum dasar tertulis, hukum dasar tidak tertulis, amandemen, isi pokok batang tubuh, atau ingin bertanya sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen, atau kontribusi umat Islam dalam perundang-undangan, silahkan dalam 7 poin tersebut yang ingin bertanya.
Saya ingin bertanya, Mas. Ya, Saya ingin bertanya, Mas. Nama saya Sultan Rofiah Sajid. Saya berasal dari kelompok 10. Saya ya. ingin bertanya yang masalah kontribusi terhadap kontribusi umat Islam terhadap undang-undang. Ini mungkin sifatnya lebih ke pendapat ya. Jadi saya ingin bertanya pendapat dari kelompok ini, karena menurut penjelasan dari kelompok ini kan kontribusi umat Islam terhadap undang-undang itu sangat besar, sehingga kira-kira Islam sangat diterima dalam perundang-undangan atau sistem Pancasila itu sendiri. Namun kenapa banyak ormas-ormas pada saat ini atau organisasi-organisasi agama Islam yang ingin mengganti sistem negara ini dengan sistem khalifah? Mungkin seperti itu, Mas. Khilafah bukan khalifah. Khilafah. Ya, khilafah. Ulangi, Maaf, saya Mas. kurang tahu. Diulangi. Intinya kenapa banyak pada saat ini ormas-ormas Islam yang ingin mengganti sistem pemerintahan dengan sistem khilafah. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Mas Sultan. Kami jeda dulu ya, untuk mungkin ada yang ingin bertanya lagi dari kelompok lain. Mana yang lain? Ada yang ingin bertanya? Gimana yang lain? Baik, kalau begitu, kalau tidak ada yang ingin bertanya, saya akan berusaha menjawab ya. Tentang kenapa sekarang banyak ormas-ormas, kata Mas Sultan, yang ingin merubah Pancasila dengan khilafah. Menurut pandangan saya, kan yang ditanya pandangan ya. Banyaknya orang sekarang yang tidak memahami secara dalam tentang dalil-dalil Quran atau dalil-dalil hadis, seperti contoh yang mereka amalkan tentang khilafah itu jihad
Padahal jihad fisabilillah katanya. Padahal arti jihad sendiri yang dimaksudkan jihad itu bukan melawan kepemimpinan yang sudah syah. Ya. Jihad itu seperti zamannya Rasulullah melawan orang kafir, harbi yang benar-benar ingin menghancurkan Islam, tapi bukan melawan kepemimpinan yang sah. Kebanyakan orang sekarang mengamalkan seperti hadis man ra'a munkaron itu dengan mengingatkan orang dengan tangan. Padahal jika kita dalami di dalam hadis tersebut, yang mengingatkan man ra'a munkaron tersebut, barang siapa melihat kemungkaran maka tegurlah dengan tangan. Padahal selemah-lemahnya iman itu sebaliknya orang yang menegur dengan tangan. Tetapi Rasulullah selalu mengajarkan ketika berdakwah itu selalu mendoakan, terus selalu dengan kesabaran. Terus ya itu tadi, karena banyaknya orang-orang Islam yang tidak benar memahami dalil-dalil jihad, sehingga mereka salah menggunakan, salah meletakkan dan salah menggunakan dalil tersebut. Padahal di NU sendiri itu mempunyai 4 landasan: tawasud, tawazun, terus tasamuh, dan man ra'a munkaron. Tasamuh itu artinya toleransi, saling menghargai pendapat orang lain dan tidak ingin merubah yang sudah ditetapkan seperti Pancasila. Itu kan sudah final. Yang mendirikan Pancasila juga bukan dari orang-orang yang sembarangan, bukan dari orang-orang biasa, tapi orang-orang yang luar biasa. Dari ulamanya ada, dari tokoh politiknya ada, dari semuanya. Itu jadi sudah final, sudah gimana ya? Sudah menyangkut semuanya. Jadi orang yang ingin merubah Pancasila itu orang yang tidak paham dengan Pancasila dan orang yang tidak paham tentang keislamannya, emang benar-benar tidak paham itu. Kalau dari umat Islam yang ingin merubah Pancasila itu suruh, kalau dia dari umat Islam suruh ngaji lagi gitu. Kalau nggak tahu tentang Pancasila ya suruh sekolah lagi biar tahu. Terima kasih, itu penjelasan pendapat kami dari kelompok 9. Terima kasih, Mas. Gimana, Mas Sultan? Paham? Paham, Mas, paham. Oke, terima kasih. Silakan buat yang lain yang ingin bertanya. Izin bertanya. Oke, terima kasih. Silakan. Siapa? Saya Dina Yuli dari kelompok 10. Ingin bertanya, jelaskan pengaruh amandemen Undang-Undang 1945 terhadap kontribusi umat Islam dalam perundang-undangan. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Dina, atas pertanyaannya. Pengaruh dari, saya ingin menjawab ya Mbak Dina. Pengaruh dari perubahan pasca amandemen terhadap kontribusi umat Islam itu, dengan demikian kontribusi umat Islam dalam perumusan perundang-undangan di Indonesia itu sangat besar.
Nah, ini yang saya sudah sebutkan tadi. Salah satunya beberapa peraturan undang-undang yang berkaitan dengan hukum Islam, yaitu ya tentang perkawinan, tentang zakat, itu dimasukkan ke dalam undang-undang. Itu salah satu contohnya. Terus Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Itu hasil dari pasca amandemen dalam kontribusi umat Islam dalam perumusan perundang-undangan di Indonesia itu sangat besar. Itu salah satu undang-undang yang hasil dari pasca amandemen tadi. Gimana, bisa dipahami tidak maksudnya, Mbak Nina? Bisa, Mas. Terima kasih. Ya, masih ada satu pertanyaan lagi. Silakan yang ingin bertanya. Mas Dafa, Mas Rio, yang lain ingin bertanya, silahkan. Mbak Kusnul, monggo, masih satu lagi. Silakan yang mau bertanya. Kalau tidak ada, kami akan bacakan kesimpulan hasil dari presentasi kami.
Mas Muammar, silakan kalau mau bertanya Mas Muammar. Ya, kenapa Mas? Silakan, tadi mau bertanya apa tadi? Bertanya. Ya, silakan. Nah, oke, saya akan bertanya. Oke, silakan. Tadi kan menjelaskan tentang yang mana? Yang pertama tadi. Coba lihat dulu. Hubungan Pancasila dengan UUD. Terus saya ingin bertanya, hubungan Pancasila dan konstitusi negara itu bagaimana, Mas? Hubungan Pancasila dengan konstitusi. Ya, negara, konstitusi negara. Oke, terima kasih. Konstitusi apa, Mas? Konstitusi online apa offline? Hah? Konstitusi online apa offline? Gede banget. Enggak. Peraturan baru. Enggak usah dikuliah tak boleh. Ya, silakan Mas Rizky tadi mau menjawab katanya. Silakan Mas. Dia masuk ke kamar ya kan? Tadi lagi jelas. Yang boleh boleh bacakan lagi soalnya. Soalnya bagaimana hubungan Pancasila dengan konstitusi dasar negara? Konstitusi atau konstitusi ya? Konstitusi. Tarik sih. Kita kecil. Terus apa? Ya, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Muhammad. Konstitusi itu kan hukum ya. Jadi konstitusi itu hukum, yaitu hukum dasar dan hukum dasar tidak tertulis. Dan itu perangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Oleh karena itu, aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi itu mengatur amat dari suatu negara.
Jadi konstitusi itu pegangan dalam penyelenggara suatu negara. Untuk Mas Anam bisa ditambah. Oke, baik, saya akan menjelaskan ulang dari jawabannya Mas Rizky dari pertanyaannya Mas Muammar. Apa hubungan negara dengan konstitusi? Nah, hukum konstitusi dikenal dengan dua macam hukum dasar, yaitu hukum dasar tertulis yang dimaksud dengan undang-undang dasar dan hukum dasar tidak tertulis yang disebut dengan konvensi. Kedua macam hukum dasar itu merupakan objek kajian dari hukum konstitusi. Jadi, istilah lain dari hukum dasar itu adalah konstitusi. Konstitusi itu berisi hukum dasar tertulis, undang-undang dasar, dan hukum dasar tidak tertulis, konvensi. Tadi sudah dijelaskan di ini isi dari hubungan antara undang-undang dasar dan dengan konstitusi. Gimana, Mas Muammar? Lalu bagaimana perbedaannya? Di mana perbedaannya? Oh, perbedaan yang tertulis dan tidak tertulis, gitu. Ini pengertian dari hukum dasar tertulis. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar yang tertulis. Kedudukan dan fungsi dari UUD 1945 merupakan pengikat bagi pemerintah, lembaga negara, lembaga masyarakat, warga negara Indonesia sebagai hukum dasar. Memuat norma-norma atau aturan-aturan yang harus ditaati dan dilaksanakan. Hukum yang tidak tertulis. Hukum dasar yang tidak tertulis yaitu konvensi ketatanegaraan atau kebiasaan ketatanegaraan, merupakan aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggara negara. Mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Merupakan kebiasaan yang berulang kali dan terpelihara dalam praktek penyelenggara negara dan tidak bertentangan dengan undang-undang dasar dan berjalan sejajar, diterima oleh seluruh rakyat sebagai aturan pelengkap sehingga kemungkinan sebagai aturan dasar atau tidak terdapat dalam undang-undang dasar. Contoh, kayak hukum adat ya, hukum adat yang dimiliki oleh adat masing-masing. Seperti contoh kayak adat di daerah kita mempunyai kebiasaan seperti Maulid Nabi atau acara apa gitu yang biasa dilakukan oleh adat kita. Itu masuk ke hukum dasar yang tidak tertulis, tetapi adat tersebut diterima oleh masyarakat banyak. Itu contoh yang tidak tertulis. Yang tertulis tadi ya seperti norma-norma yang melanggar kepemerintahan, yaitu yang di undang-undang, itu yang tertulis. Nah, itu hubungan undang-undang dengan konstitusi negara. Paham, Mas? Ya, paham. Oke. Terima kasih, Mas Anang. Oke. Alhamdulillah dari aturan yang dibacakan maksimal 3 pertanyaan tadi sudah lengkap ya, sudah pas 3 pertanyaan dan sudah dijawab juga. Saya masih beri kesempatan karena masih ada waktu beberapa menit lagi. Saya beri kesempatan 1 pertanyaan lagi. Kalau tidak ada, nanti saya bacakan kesimpulan dan ditutup. Masih ada 1, silahkan yang ingin bertanya. Baik, kalau tidak ada, kita sepakat ditutup ya. Gimana?
Ahmad Syukron, Mbak Dita yang mau bertanya, satu lagi. Kalau tidak ada, saya akan bacakan kesimpulannya dari materi. Kesimpulan dari materi kami yang bahas tentang undang-undang, yang mana di dalamnya terdapat 7 poin. Hubungan antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara garis besar dapat dilihat dari 2 bagian, yaitu hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang 1945 dan hubungan Pancasila dengan pasal-pasal Undang-Undang 1945. Dalam hukum tata negara dan atau hukum konstitusi, dikenal 2 macam hukum: dasar tertulis Undang-Undang Dasar dan hukum tidak tertulis yang disebut konvensi. Terdapat 4 amandemen dalam isi pokok batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara 1945 pasca amandemen Sistem Ketatanegaraan Indonesia berdasarkan Undang-Undang 1945 pasca amandemen. Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi di mana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya menurut undang-undang. Kontribusi umat Islam dalam pandangan undang-undang di Indonesia secara yuridis formal, keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah di awal pada saat proklamasi 17 Agustus 1945. Terima kasih. Selebihnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 9 sepenuhnya serahkan ke Bapak dosen. Kan langsung ditutup saja, tidak apa-apa. Mas Kartani, langsung ditutup saja. Iya, Bapak. Baik, terima kasih. Kita akhiri presentasi kita dengan mengucapkan hamdalah bersama Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Kami mohon maaf jika ada kekurangan dan kata-kata yang tidak enak didengar. Sekali lagi minta maaf. Terima kasih atas Bapak dosen juga bisa hadir dalam presentasi kali ini. Kita akhiri sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.